Halo, untuk teman-teman Pisces, gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja, sehat terus, dan urusan dari teman-teman semuanya tuh diberikan kemudahan ya. Amin. Oke, di video ini aku akan ajak teman-teman Pisces buat general reading untuk minggu terakhir bulan Mei, dimana kita akan bahas tentang hal-hal umum, mulai dari situasi kamu, pekerjaan, dan juga keuangan. But kita lanjut tentang asmara juga ya. Untuk teman-teman Pisces di minggu terakhir ini. Untuk teman-teman Pisces di minggu terakhir ini. Untuk teman-teman Pisces. Buat kalian yang mungkin pengen personal reading, silahkan menghubungi kami lewat kontak WhatsApp yang ada di video ya. So guys, kita udah ambil 3 kartu nih buat kamu Pisces elemen air ya. So, untuk zodiak Pisces ya, energi kamu sekarang tuh kalau yang kulihat dalam penuh pencarian makna ya. Mungkin terkait sama sistem, tradisi, atau aturan, bisa dari pekerjaan, keluarga, atau bahkan ekspektasi diri sendiri. Tapi yang menarik, muncul As of Swords ya, yang artinya tuh ada mungkin sebuah insight ya, atau ide tajam yang bisa jadi sesuatu buat kamu. Ini jelas banget kamu lagi masuk fase kontemplasi ya, kayak kamu mulai bertanya, aku nurut karena ini benar atau cuma karena disuruh gitu ya. Untuk kerjaan, kamu bisa jadi lagi di posisi yang mapan, tapi ada rasa jenuh atau mungkin haus akan kebebasan berpikir ya, dan akan ada komunikasi penting, ide baru, atau bahkan tawaran yang bikin kamu mikir ulang arah karir ya. Tapi karena mungkin di sini tuh ada The Hermit juga, kamu belum langsung ambil keputusan sih. Kamu butuh waktu sendiri untuk refleksi, dan itu bagus ya. Kalau untuk keuangan kamu sendiri, kalau dari ketiga kartu ini, mungkin di aspek keuangan tuh nunjukin kamu lagi main aman ya. Prioritasnya tuh tentang stabilitas. Mungkin kamu lagi mikir panjang tentang tabungan, mungkin dana darurat, atau hal yang lebih spiritual, mungkin seperti value uang itu sendiri. Ada As of Swords ini tuh nunjukin ya, mungkin munculnya insight untuk cara baru buat kamu bisa dapetin keuangan yang lebih. Jadi mungkin perlu gunain ide kamu, skill kamu juga ya. Kayaknya ini waktu yang pas buat kamu evaluasi pola pengeluaran, bukan buat belanja impulsif, oke? Jadi Pisces ya, ini tuh bukan waktunya ikut arus, ini waktunya kamu gali makna lebih dalam dari hidup kamu sendiri. Jadi dengerin intuisi kamu, jangan buru-buru ambil keputusan, tapi juga jangan abaikan sinyal-sinyal dari semesta kamu, gitu ya. Oke, jadi di sini mungkin juga perlu banyak-banyak meditasi terkait apa kondisi kamu dan apa sih yang seharusnya kamu lakuin nih agar kedepannya tuh bisa lebih terjaga atau mungkin lebih baik ya, tergantung situasi kamu juga. Sekarang kita bahas nih buat asmara. So, kita bahas buat kamu yang single, berpacaran, dan yang udah nikah. Tapi nanti lebih disesuaikan aja, ambil yang bermanfaat aja. Kalau mungkin kurang cocok, silahkan di skip ya. Oke, kita bahas dulu tentang yang single nih. Kita dapat kartu Eight of Wands buat kamu yang single ya. So, buat teman-teman ya, mungkin bisa jadi ya kamu
akan dapat kabar dari seseorang yang gak kamu duga, entah itu mantan, temen lama, atau seseorang yang dulu sempet gantung. Ketemu seseorang yang langsung klik, tiba-tiba nyambung banget dan hubungan berkembang pesat, itu bisa jadi di waktu dekat ini ada. Atau kamu mulai ngerasa mungkin kok tiba-tiba gue naksir dia ya. Nah mungkin ini buat kalian yang lagi fall in love ya sama seseorang, entah itu orang baru atau orang lama. Ini energi tuh bikin hati deg-degan, tapi juga bisa bikin kamu bingung, karena semuanya tuh bergerak tanpa ada jeda gitu. Cinta itu kadang datang secara kilat, secepat kilat, tapi kamu tetap punya kendali buat milih apakah ini layak untuk dikejar atau cukup dirasakan aja. Nah gitu sayang ya. Oke, jadi buat kamu mungkin yang lagi naksir nih sama seseorang, mungkin banyak hal yang perlu kamu perhatiin, mulai dari tahap penyeleksi ya, tahap untuk kamu nyeleksi, dan sebisa mungkin juga cari background dia dulu biar kamu tuh nggak salah pilih gitu ya. Apalagi buat kalian yang punya trauma masa lalu, pastinya nggak mau dong hubungan kalian kedepannya itu kayak dulu lagi gitu, meskipun dengan orang yang berbeda ya. Oke, ini yang berpacaran, hubungan kamu lagi panas kayaknya, tapi arahnya kemana mungkin belum tahu ya. Untuk kamu yang sedang berpacaran, energi King of Wands tuh penuh gairah, seru, tapi juga agak nggak stabil gitu. Mungkin hubungan kalian tuh lagi dipenuhi antusiasme, banyak rencana, banyak ketertarikan, bahkan mungkin lagi sering jalan atau traveling bareng gitu ya. Tapi di sisi lain, salah satu dari kalian bisa jadi terlalu impulsif atau nggak sabaran, atau potensi konflik karena perbedaan ritme atau visi ke depannya. Ada juga indikasi energi kayak hangat lalu dingin, bikin kamu nanya, dia tuh serius nggak sih gitu ya. Nah di sini nikmati passion yang ada, tapi jangan abaikan arah ya. Chemistry kuat itu penting, tapi hubungan sehat juga butuh komitmen dan arah yang jelas gitu ya. Jadi di sini entah apapun itu kondisi atau mungkin masalah kalian saat ini, tetap utamakan untuk berusaha saling memperjelas hubungan kalian, karena seiring berjalannya waktu pasti ada titik itu. Jadi kalian harus mempersiapkan jawaban dari sekarang ini ya. So untuk yang udah nikah, mungkin ada percikan baru dalam hubungan ya. Meskipun udah bareng cukup lama, tapi kamu ataupun pasangan kamu mungkin lagi ngerasa penasaran lagi satu sama lain, kayak mau ngulik ulang apa yang dulu bikin jatuh cinta. Muncul keinginan untuk ngelakuin hal-hal spontan bareng, entah itu trip kecil, ngobrol dari hati ke hati, atau mulai project bareng ya. Atau justru salah satu dari kalian tuh lagi butuh ruang untuk eksplorasi diri, tapi bukan dalam arti menjauh, melainkan berkembang ya. Oke, nah hubungan yang bertumbuh bukan berarti selalu tenang ya. Kadang kamu butuh sedikit petualangan kecil untuk bikin nyala api itu tetap hidup ya. Oke guys, buat teman-teman semuanya, aku rasa cukup dulu. Semoga readingan ini cukup bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan terima kasih udah nemenin aku ya. Salam santun, salam rahayu buat Pisces.